bisa tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dan saya bersama dengan Kepala Pelatih Timnas untuk SEA Games 2021, betul ya? Siap, siap Gusti. Siap Gusti ini sekarang Kepala Pelatih yang membawahi berapa orang pelatih ya? 5 atlet, 5 pelatih teknik, 1 pelatih fisik. Untuk pelatih fisik ya. Jadi yang saya ingin tanyain nih, ini pelatihnya kan baru-baru semua nih, fresh, pelatih anak muda, milenial lah. Nah, ada kesulitan nggak sih ya kalau beda jauh gini usianya gitu? Kalau saya pikir memang saya dimasukin ke sini ya sebagai kepala pelatih. Kebetulan atlet ini pelatih-pelatih yang sekarang ini kan mantan atlet saya juga. Oh dulu ya, waktu ya. siang kan juga pernah jadi pelatih anak-anak itu ya. Nah jadi untuk komunikasi atau untuk kita kerjasama itu sudah memang udah bisa kita lebih gampang dan ya? komunikasinya juga gampang gitu. Jadi ada persoalan apapun dan saya memang orang itu terbuka gitu. Ada apapun kalau saya memang salah atau dalam apapun saya bisa minta maaf. Begitupun mereka kalau mereka salah pun mereka saya maaf kita begini-gini. Jadi itu sudah mulai satu poin tersendiri lah poin ya. tersendiri dan itu mereka mulai belajar juga bahwa seorang pelatih itu tidak harus mesti benar-benar semua gitu. Ya, karena kalau kita lihat metode-metode lama gitu kan, hierarki, kalau pelatih kayak bilang A, ya A, kadang-kadang gitu kan. Tapi betul. Ini berarti keterbukaan informasi sangat dibuka oleh Sian. Kita kalau mau dari ada pertemuan diskusi kita itu di situ kita sambil berdebat. Tapi nggak kita bilang tidak pendapat aja. Berdebat lah. Malah ada kalau kita lagi ngomong ada yang salah, jangan ngomong kayak gitu loh. Tapi selesai gitu. Selesai di ruangan. Ya, selesai kita bicara. Jadi saya lihat bagus gitu, komunikasi bagus. Yang paling utama itu kan kekompakan kita. Kekompakan kita pelatih, terus atlet. Kita lihat juga mereka bisa kita arahkan, bisa kita kasih motivasi dan segala macam. Itu sudah satu perkembangan yang luar biasa gitu. Dan pelatih muda ini pun mereka komunikasi sama atlet pun bagus gitu. Memang kalau katanya tuh kalau generasi milenial itu lebih kritis katanya. Jadi nggak bisa kita pakai pola lama dan jadi mereka juga lebih aktif bicara ya gitu kan ya. Nah, cuma ini aja mereka yang masih sekarang ini saya lihat masih ada sungkan gitu. Kayak contoh yang kemarin saya agak ini juga, tapi itu kan jadi satu yang harus saya sampaikan. Jangan karena saya mentang-mentang saya ini kepala pelatih senior, terus saya ada punya satu yang mungkin saya lupakan, terus mereka diamkan, berarti mereka tidak sayang sama saya. Luar biasa. Siang ini berarti sangat terbuka sekali ya, maksudnya sama masukan-masukan itu. Jadi itu contoh yang kemarin kita selesai gym, rupanya di kantor saya itu ada masker, saya lupa pakai kan harus wajib pakai semua upacara segala macam. Jadi saya langsung berdiri aja, jadi semua nggak ada yang berani negur gitu. Yang piket hari itu pun nggak berani negur gitu. Diem pas naik mobil, kok saya tadi nggak pakai masker ya? Wah saya sempat tanya, tadi saya nggak apa? Semua bilang nggak berani jawab gitu. Nah, pas hari latihan sore, saya jelasin nggak boleh kayak gitu. Biar saya kepala pelatih, tapi kalau memang saya ada, saya lupa ini pakai masker. Oh ya siap, karena dia piket. Atau siapapun boleh gitu. Ya saya juga secara pribadi pun saya minta maaf sama mereka gitu. Karena kalau mereka nggak pakai masker kita kasih hukuman, kita kasih. Nah, terus kalau saya nggak pakai masker gimana gitu? Apa harus didiamkan gitu? Betul. Nah itu yang saya coba ke mereka gitu. Jadi saya kepala pelatih pun saya punya kesalahan ya mereka juga bisa, saya kasih ingatkan gitu. Itu pun pelatih-pelatih yang lain gitu. Jadi tidak segala-galanya kita sebagai kepala pelatih terus begini nggak boleh gitu. Nah ini cuma yang saya lihat sama mereka ini yang mereka belum bisa mereka lakukan itu komunikasi. Sama Mbak sama kalau berdua boleh gitu. Atau kalau rame-rame selalu kan tiap pelatihan selalu saya minta ada arahan dari pelatih dulu. Kalau pelatih tidak ada kasih arahan ya ke atlet, ada nggak yang perlu disampaikan
mungkin mereka masih merasa sungkan, mungkin saya ini junior atau saya ini nanti kalau saya bicara salah nanti jadi persoalan apa. Padahal sebenarnya itu bukan itu. Karena saya udah jauh-jauh hari saya udah bilang komunikasi sama pelatih tidak boleh diwakilkan. Harus masing-masing atlet dia mau ngomong apa ngomong. Mau begini-gini. Jangan nanti satu atlet dia ngomong, wah saya mewakili teman-teman, saya nggak mau. Dari dulu saya paling nggak suka. Karena orang yang atlet satu sama lain kan pasti beda. Nggak bisa dipukul rata gitu. Betul. Gitu kira-kira. Ini saya suka banget sih. Jadi model-model bentuk komunikasi seperti ini justru keterbukaan yang baik ya. Dalam artian ya mungkin tetap lah kita siang adalah senior di sini, tapi bukan berarti kita tidak mengingatkan jika ada sesuatu hal. Dan siang pun membuka pintu lebar-lebar untuk itu ya. Oke. Kemudian nih atlet-atletnya ini kan wow, mungkin zamannya udah beda nih siang. Metode latihannya beda. Zaman siang berlatih dulu kan wah seperti apa. Sekarang mungkin banyak perbedaan juga ya. Gimana siang mengantisipasi? Jadi kalau dia perbedaan memang kalau dulu kita mungkin generasi saya dulu berlatih, mungkin pelatihnya juga belum sehebat yang sekarang ya masih ini. Terus berikut sekarang ini kan kita dapat pelatih muda ini, jangan orang menganggap bahwa pelatih muda ini belum pantas di pelatnas sudah. Itu saya tidak setuju dengan bahasa itu. Mereka yang muda-muda ini malahan ini generasi kita berikut yang betul-betul akan ke depan akan jadi pelatih yang bagus gitu. Dan mereka bertanggung jawab gitu. Dan apapun selalu ada kegiatan apa selalu saya tunjuk 1 atau 2 orang untuk pimpin kegiatan ini. Ya tidak selalu saya harus turun. Saya minta Bapak ada kegiatan ini, coba Jintar, saya nggak mau tahu kamu pimpin ini begini. Saya kumpulin pelatih semua, arahkan nanti dibantu oleh pelatih ini. Jalan. Jadi saya bilang dia punya kegiatan jangan diganggu, ingatkan boleh. Jadi mereka saya belajar untuk bisa bertanggung jawab dalam satu kegiatan gitu. Nah terus ke masalah latihan saya pikir sekarang ini kita lihat latihan mereka ini sudah betul-betul dengan pelatih fisik yang bagus ya. Mereka betul-betul maksimal, saya lihat sampai muntah-muntah, bisa lari sampai, waduh udahlah. Saya lihat programnya tuh luar biasa gitu. Nah ya, kita harapkan dari yang muda-muda sekarang ini ya untuk SEA Games ya mungkin kalau kita kata kasar itu inilah bakal generasi atlet kita untuk ke depan gitu. Kita harapkan nanti mereka bisa berbuatlah seperti apa yang mereka lakukan di dalam pelatnas. Challenge-nya terbesar apa nih sih? Tantangan terbesar di pelatnas ini? Kalau pelatnas sekarang ini tantangan paling besar itu yang pertama itu pra-olimpik yang harus kita bisa 1-2 orang kita paling tidak harus bisa luruskan mereka. Itu tantangan paling berat. Tantangan kedua itu baru kita SEA Games. SEA Games kita bisa merubah perolehan medali yang selama ini kita capai gitu. Yang selalu targetnya 2. Ini kita harap bisa ada perubahan. Padahal zaman dulu banyak ya sih ya. Itu yang saya memang kenapa sekarang ini kok target cuma 2 gitu. Saya pernah waktu di PB Forky sama Pak Sekjen ada pelatih yang menyatakan target cuma 2. Saya sempat berdebat itu. Saya bilang nggak bisa begitu. Dulu aja kita bisa sebanyak ini. Masa sekarang yang karate udah maju, artinya bagus-bagus, hasilnya cuma 2 gitu. Ada apa? Saya bilang di pelatnas gitu. Saya sempat sampaikan di dalam pertemuan antara pelatih sama Pak Sekjen gitu. Jangan sampai jadi terjadi penurunan. Dulu kan lebih kok dari itu kan. Dan ditakuti malah dulu kita SEA Games di Indonesia kita sampai rebut sampai 12 medali emas sampai Malaysia datang ke saya itu minta-minta untuk bisa dapat medali gitu. Kita nggak mau tahu, kita hajar terus gitu. Nah, sekarang ini masa kita karate Indonesia yang dulu begitu hebat di Asia Tenggara maupun di Asia, kok sekarang bisa kalah sama negara-negara Vietnam, mungkin Thailand, yang lain-lain gitu. Jadi ada apa gitu di pelatnas? Dengan mungkin dengan adanya saya di sini juga, saya pingin itu ada perubahan. Dengan pelatih-pelatih muda ini ya, saya harap dari mereka bisa berbuat untuk tim ini gitu.
Dari zamannya Sese Kadir aja sama Sese Omita aja mereka juara di Asian Games gitu kan. Iya. Zaman-zaman dulu. Sekarang Vietnam yang Iya itu. naik gitu kan. Saya kalau cerita Vietnam, saya pernah bawa tim DKI itu di Hanoi. Kita berlatih sekitar 2 minggu atau 3 minggu di Hanoi. Kebetulan di Hanoi itu adalah tim junior yang disiapkan oleh pelatih. Pelatihnya itu mantan juara dunia juga gitu, BKF. Disitulah kita coba lihat mereka latih. Itu atlet muda yang umurnya masih 18 tahun. Ya mungkin di bawah 20 tahun lah, mereka disiapkan tinggi-tinggi semua. Saya lihat mereka gitu. Kita uji coba sama tim kita waktu tim DKI, Pingpong DKI. Ya berapa kali main kita menang terus gitu. Tapi kemarin waktu di Thailand, waktu kita ikut SEACAP di Thailand, itu mereka turun udah gila-gila semua main. Bagus-bagus semua. Pelatihnya juga, saya lihat pelatihnya juga keras gitu sama atlet, kalah itu udah marah sekali gitu. Nah, ini yang mungkin harus kita pelatih juga harus lihat di situ gitu. Atlet kita mau hebat di lapangan, jangan kita terlalu seperti atlet kalah terus ya udah nggak apa-apa, nanti masih ada waktu. Itu saya paling nggak suka. Lu sekarang kesempatan harus lu jadi juara, harus bisa menang. Nggak ada bilang nanti kalah, oh ya udah nanti aja, kan masih ada SEA Games, Asian Games masih ada. Nggak bisa, ini kesempatan harus bisa jadi juara. Itu yang saya agak dengan pelatih banyak yang saya agak itu tuh di situ gitu. Nggak boleh, harus keras di lapangan. Itu kira-kira. Ya, emang itu yang ditekankan ke atlet ya. Apalagi walaupun zaman sekarang ini mereka seneng sih. Maksudnya seneng tuh loh, artian eventnya banyak. Iya. Kita ada SEACAP, ada SEA Games, Asian Games, ada AKF, junior bahkan sampai kadet kan. Juga ada Olimpiade, ada World Premier League tiap bulan tuh WKI pasti ada kegiatan bahwa World Premier League Serie A. Ini kan kesempatannya banyak, mungkin sangat beda dengan di zaman siang dulu ya. Oh iya betul, nggak ada kegiatan. Mereka harusnya lebih apa ya, termotivasi, bukan berarti terlena juga. Nanti aja event ini, nanti aja event ini. Gitu. Kalau siang lihat sekarang upaya teman-teman atlet ini sudah sampai sejauh apa sih mereka? Kalau saya lihat mereka untuk persiapan ini sudah cukup. Ya memang pondasi kita utama ini kan di fisik mereka. Ya. Karena fisik ini kan menentukan atlet ini akan dia tampil bagus atau tidak. Jangan sampai nanti kita main kedodoran. Nah, ini yang saya harapkan dari atlet juga, latihan fisik mereka VTOMAC-nya sudah bagus, tapi kok main masih seperti itu kedodoran. Ini nggak boleh. Jadi harus fisiknya itu sudah ditempa bagus sekian lama, nanti masih di dalam mulai kita simulasi dan segala macam, itu visi permainan mereka sudah harus luar biasa, nggak bisa lagi bermain dengan napas satu-satu, nggak bisa gitu. Kalau umpama itu sampai terjadi ya nanti akan balik ditanyakan lagi pada pelatih teknik, bukan pelatih fisik ya. Pelatih fisik masanya dia mempersiapkan atlet untuk fisiknya sudah bagus, sudah luar biasa. Nah, sekarang pelatih teknik ini kok kenapa dia bisa begini? Ya. Berarti latihan apa yang mungkin masih kurang di ini gitu. Ya, ini memang yang tadi dibicarakan sama Coach Sandi di pembicaraan sebelumnya nih, ada 4 faktor kan? Fisik, teknik, taktik, dan mental yang mempengaruhi. Jadi betul sih ya. Jangan sampai fisiknya udah oke, tekniknya kurang. Tapi begitu tekniknya udah oke juga, jangan sampai taktiknya nggak bagus gitu kan, karena kan tiap lawan kita punya beda-beda taktik nih. Dan yang terakhir tentu mental. Yang mental ini yang bisa melatih mungkin lebih banyak dari atlet itu sendiri ya sih. Betul. Itu yang memang tantangan terbesar. Oke. Nah, siang ini kan dikenalnya di PKI ini dulu nih. Tapi ada yang ada mungkin di sini yang belum tahu. Siang ini sebenarnya dari Papua gitu kan, betul ya siang ya? Gimana bisa ceritain dong kisah pribadinya dari Papua ke DKI, dan yang saya tahu kan bukan siang doang nih, kakak adik semuanya jago-jago semua gitu. Boleh ceritain sedikit sih ya? Boleh ya. Jadi memang asal saya itu dari, kalau sekarang ini kan udah, dulu kan masih Irian Jaya. Nah, sekarang ini kan udah pecah jadi 2, satu Papua, satu Papua Barat. Kebetulan posisi saya itu di Papua Barat. Jadi zaman masih Irian Jaya itu mungkin salah satunya atlet waktu itu tahunnya mungkin saya agak lupa ya. Jadi itu pertama yang lolos dalam timnas. Pertama yang lolos di timnas, saya masuk timnas, bla bla bla. Sesudah itu
prestasi meningkat terus. Nah, diikutin lah sama adik-adik saya. Adik-adik saya itulah mereka mulai masuk di timnas. Terakhir itu saya di atlet itu, saya memang selalu tahun agak saya lupa ya. Itu Piala Kasat terakhir di Manado. Piala Kasat di Manado. Iya, Piala Kasat di Manado itu terakhirlah saya jadi atlet. Kebetulan di situ kelas 60, saya final sama adik saya sendiri. Ya, siapa saya? Si Abu Bakar Gusti. Jadi saya final sama dia. Nah, di situ kebetulan waktu itu ada Pak Yoris. Pak Yoris nonton pertandingan waktu di Manado. Nah, dia nggak tahu bahwa yang final itu saya sama adik saya sendiri. Ya. Dia tanya, kamu final? Dia tanya sama Abu, kamu final? Oh iya, saya final. Si baik. Terus tanya sama saya, Mat, kamu final? Kan pakai saya kan, Mat, kamu final juga? Ya, final juga. Oh bagus dong kalian berdua gini. Yaudah ikut saya tinggal di hotel aja dulu. Jadi saya dengan Abu nginap sama dia di hotel. Dia bilang kalau besok kalau sampai yang menang, saya ke satu orang itu, yang juara saya kasih satu orang itu 1,5 juta. Dulu gede ya. Gede 1,5 juta kan. Ya udah. Dia nggak tahu itu saya berdua di final ini. Pas di lapangan, kemarin tahu siapa? Saya tahu. Wah, kurang aja kalian berdua tiba disitulah Abu, saya bilang Abu kamu harus bisa jadi juara. Yakin saya. Ya disitulah Abu juara. Di juara terus dia masuk di pelatnas untuk Asian Games. Asian Games tahun lalu. Ya, saya lupa tahunnya. Dia masuk pelatnas Asian Games. Di Asian Games dia dapat medali perak, silver ya. Dia kalah sama Jepang. Dia di perebutan juara pool, dia kalahkan Malaysia, Arif Falagan. Arif Falagan lagi top-topnya waktu itu. Top banget dulu. Dia kalahkan Arif Falagan. Nah, di final ketemu dengan Jepang. Menarik ya. Terus pindah ke Jakartanya? Pindah di Jakarta kebetulan dulu ketua dewan guru kita almarhumnya Pak Baut. Dia minta saya ke Jakarta, karena di Jakarta ini kan kompetisi kan banyak, prestasi akan pasti meningkat terus. Dan saya ditarik ke Jakarta. Waktu itu pas selesai tamat SMP, ditarik ke Jakarta. Waktu itu masih SMP. Ditarik ke Jakarta. Udah saya tinggal di rumah beliau, sekolah sambil karate terus berjalan terus sampai terakhir saya selesai SMA. Ya karena kita udah dewasa, pingin rumah tangga juga. Ya terpaksa saya pamit sama beliau untuk bisa kos sendiri gitu. Jadi mandiri berarti di Jakarta ya? Iya. Tapi itu kakak adik atau sendiri dulu? Saya sendiri. Sendiri, tapi yang lain nyusul? Yang lain juga semua di sana semua. Oh iya, tapi sesi apa Idris Gusti? Nah kalau Idris itu pernah dia waktu itu masih sekolah, dia kuliah kalau waktu itu sempat tinggal di rumah sebulan. Tinggal rumah sebulan, sesudah selesai itu dia mandiri juga. Hidup sendiri juga. Nah, nanti kalau adik-adik saya lain Abu Abdin, itu mereka kalau ada tes untuk Irian Jaya waktu itu untuk PON apa segala latihan di rumah, saya ngelatih gitu. Oh, luar biasa ya. Jadi memang dulu ya Irian Jaya itu prestasinya banyak banget jago semua. Maka sampai sekarang pun masih kelihatan lah gitu prestasinya. Gitu. Terus akhirnya semua pindah Jakarta ya, pindah Jakarta juga di kayu. Ya, kalau yang pindah itu cuma saya sama Idris. Oh gitu. Ya, saya sama Idris. Kalau ada saya yang lain tuh mereka di daerah udah jadi pegawai negeri. Jadi mereka tetap di sana. Tetap di sana. Ya. Kalau dulu nih, ada yang bilang lah pelatih, wah si Sian Gusti ini enak, bagusnya enaknya itu programnya bagus, banyak belajar sama Sian. Dia bilang seperti itu ke saya nih Sian. Lu di Sian nggak sih dulu? Sian gimana sih aku bikin program pelatihan itu? Kita kalau program pelatihan itu yang paling utama itu pelatih, saya selalu kumpulin semua pelatih. Kumpulin. Saya kumpulin, ya kita coba bikin. Dulu waktu masih zaman saya itu kebetulan kan masih ada Umita. Nah Umita itu selalu saya minta untuk bikin program. Kira-kira ini. Jadi nanti kalau latihan saya kasih materi ini. Nanti bisa dilanjutkan sama pelatihan lain. Nah seperti yang sekarang ini kan seperti di sini juga gitu. Saya satu hari saya melatih. Pelak saya latih, minta Jenny untuk ikutin saya karena ini kan kita di tim ini kan ada dua. Satu yang untuk pra Olimpik itu saya
minta dipegang oleh Sensei Doni sama Sensei Jintar sebagai pendamping. Jadi kalau mama Sensei Doni mungkin ada berhalangan, Sensei Jintar masuk. Nah, nanti kalau kata ini masih tetap Sensei Faisal kata. Nah, nanti yang kita tim yang satu lagi komite ini kita anggap aja untuk SEA Games. Nah, itu dipegang kemarin oleh saya sendiri sama Jenny. Nah, saya kasih materi ini nih, Jen, materi nggak boleh lari dari sini begini-gini. Selesai itu kamu pegang. Nah, sudah selesai pegang, bla bla. Ini gimana nih? Sudah 1 minggu 2 minggu soal. Nah, sekarang kamu punya kreasi, coba kamu hidupkan kreasi kamu. Bagaimana kamu melatih ini? Coba ini nanti ada kurang-kurang akan saya perbaiki gitu. Jadi saya tidak mati. Oh ini harus kamu begini-gini terus, nggak boleh. Fleksibel ya? Ya. Fleksibel. Yang penting materinya kayak begini, teknik kayak begini, tinggal nanti kamu olah lagi untuk lebih bagus lagi. Nah itulah Jenny mulai coba sekarang di ini. Jadi gimana sih? Bagus Bang. Tapi kamu tambahin sedikit ya? Iya. Gitu. Ya ini bagus, jadi apa ya? Memberikan kesempatan juga kepada mereka ya. Betul. Dan fleksibel, komunikasi yang baik ya. Saya seperti sekarang ini mungkin memiliki kayak berangkat seperti ke luar gitu. Saya udah pernah diskusikan dengan Bonita sebagai wakil manajer sama Pak Dari ya, sebagai bidang luar negeri. Saya bilang saya bukan tidak mau keluar bawa tim. Mereka bilang ini kan saya kan kepala pelatih, itu bisa lihat langsung gini-gini. Tapi saya punya pemikiran lain. Pemikiran saya itu ini kesempatan pelatih-pelatih muda ini lebih banyak harus belajar di luar. Iya. Saya bilang nggak apa-apa, saya tetap jaga pos di sini nggak jadi masalah. Yang penting mereka itu belajar, nanti mereka pulang mereka laporan ke saya. Hasilnya seperti begini-gini, kabar nanti kita olah gimana lagi gitu. Soalnya kalau nanti saya terus mereka ini tidak akan belajar gitu. Iya. Itu yang saya pingin seperti kayak gitu. Kalau mau keluar negeri, semua orang pingin keluar negeri. Tapi kan kasih kesempatan mereka ini yang kita perlu gitu. Itu yang saya kemarin ngomong sama Bonita, itu sempat kemarin kita Zoom meeting juga dibicarakan gitu. Terus yang Gusti kalau bisa ikut. Saya kalau mau ikut boleh aja gitu. Tapi kesempatan ini yang saya pingin mereka harus belajar, karena saya ini kan tidak mungkin selamanya harus di pelatnas. Mungkin satu waktu, oh ya mungkin ganti dengan yang lain, mereka ini sudah siap untuk ke depan gitu. Kalau kita ini kan paling tidak mungkin bisa mungkin cuma sampai tahun depan, tahun berikutnya ini generasi ini yang pelatih-pelatih ini yang bisa maju gitu. Yang penting dasarnya mereka udah tahu seperti kayak begini gitu. Iya. Memang saya melihat kaderisasi langsung ya dari pelatihnya banyak banget yang muda-muda. Mungkin juga pelatih senior juga lagi pada sibuk di plat dapuan masing-masing ya, dan kondisi yang seperti ini. Kan plat dapuannya nambah 1 tahun ya, gara ponnya bertambah 1 tahun ya kan. Ya jadi tapi ini bagus juga mendidik, dan tadi saya udah bicara dengan beberapa pelatih dan atlet dan pelatih fisik, memang kemajuan tercapai. Ini merupakan suatu hal menurut saya hal yang baik ya. Tes fisik ketiga dari, mungkin tes fisik tidak menjamin dia juara atau enggak, tapi sebagai salah satu parameter udah dapat poin. Ya peningkatan. Ya meningkat terus, nggak turun tapi naik terus. Naik dan ini hal yang baik. Mudah-mudahan saya doakan semoga sukses ya untuk event-event kedepannya, baik qualification Olympics, SEACAF dan SEA Games ya. Dan juga mungkin mereka ketika terjun di PON membawa daerah masing-masing. Memang itu yang berat juga terutama bagi kita atlet, pelatih maupun atlet. Mungkin kalau seperti di WPL atau di para Olimpik, SEACAF itu mungkin tidak terlalu beban ya untuk mereka gitu. Yang beban berat untuk mereka atlet ini adalah di PON. Kenapa saya bilang berat? Karena di situ mereka akan diuji oleh teman-temannya mereka sendiri yang lagi mempersiapkan diri untuk menuju PON. Nah, di sini yang tadi mungkin saya sempat dengar juga dari Sensei Jintar juga, di PON ini kalau mereka nanti ya istilah kata kasarnya kalau mereka kalah itu bagaimana dampaknya, itu bukan atlet sendiri, kita pelatih juga. Begitupun dari pengurus daerah, ini latihan di pelatnas, apa aja kalian latihan di pelatnas. Nah ini jadi mungkin beban itu termasuk yang paling berat itu nanti itu di PON. Ya. Ya semoga
seluruh event untuk atlet pelatnas ini bisa sukses semua ya. Amin, amin, amin. Sesuai target dan selalu berkembang sampai selesai kegiatan di tahun 2021 ini. Amin, amin. Siap. Oke, terima kasih Ya, Siang sama-sama, Gusti Bos. atas informasi dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan, dan bagi Anda yang menyaksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay safe and healthy. Os. Os.